Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, kami dari kelompok 9 hari ini akan membahas tentang proses islamisasi Islam di Nusantara dan kerajaan-kerajaan Islam serta jejak peninggalan yang ada di Nusantara. Sebelumnya, perkenalkan saya Novrianti sebagai moderator sekaligus pemateri. Yang di samping kanan saya adalah silakan. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Dan perkenalkan, nama saya Andi. Oke, baiklah. Itu mungkin hanya itu perkenalan dari kami. Silakan, selamat menyaksikan penjabaran materi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami di kelompok 9 itu akan membahas tentang proses islamisasi Islam di Nusantara dan kerajaan-kerajaan Islam serta jejak-jejak peninggalan di Nusantara. Yang pertama itu poin materinya adalah islamisasi Islam. Islamisasi Islam ada dua cara yang dapat dipergunakan dalam melihat apakah makna Islam, etimologi dan terminologi. Secara etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab dan Islam berasal dari kata aslama yusallimu islaman yang berarti patuh. Dan sedangkan dengan Islam diikrarkan kata salima yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Dan kata salima ini kemudian diubah menjadi kata aslama yang berarti berserah diri dan masuk dalam kedamaian. Menurut terminologi, Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Islam pada hakikatnya tidak hanya mengatur satu sisi kehidupan manusia, akan tetapi berbagai sisi dalam kehidupan manusia tersebut. Yang kedua, islamisasi. Pengawali dari proses islamisasi melalui jalur perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik merupakan cara mengislamkan di penduduk Nusantara. Adapun pengaruh sejarah di Nusantara seperti kepercayaan dan adat berasal dari pra-Hindu-Buddha yang dimana mempercayai segala macam arwah dan benda-benda yang disebut dengan animisme dan dinamisme. Telah usaha menjadikan seluruh aspek dalam universitas baik akademik maupun non-akademik selaras dengan worldview secara pandang, prinsip-prinsip ajaran, nilai-nilai etik, hukum, dan norma Islam. Islamisasi juga bermakna membebaskan manusia pertama-tama dari tradisi mitologis, animistis, kultural nasional yang bertentangan dengan Islam, dan kemudian dari belenggu paham sekuler atas pemikiran dan bahasanya. Islamisasi dengan demikian adalah proses menginstal prinsip hukum, nilai etik, dan norma Islam yang merupakan perangkat lunak ke dalam perangkat keras berupa pelaku dari dosen, mahasiswa, pegawai, dan lembaga yang lainnya. Baik, sekian. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi poin B, yaitu proses islamisasi Islam di Nusantara, yang merupakan cara perkembangan dan penyebaran agama Islam di Nusantara dengan cara merubah kultur masyarakat dari agama Hindu, Buddha ke Islam. Proses penyebaran Islam di Nusantara yaitu yang pertama, perdagangan, pernikahan, pendidikan, tasawuf, politik, seni budaya. Proses islamisasi Islam di Nusantara yaitu cara penyebarannya yang pertama melalui perdagangan. Perdagangan adalah suatu awal untuk menyebarkan Islam di Indonesia karena banyaknya pedagang dari Islam yang melalui perdagangan tersebut di sana pedagang tersebut menceritakan bagaimana keindahan Islam. Yang kedua, kita masuk ke pernikahan. Melalui pernikahan yang mana setelah melalui perdagangan yaitu pernikahan yang mana dari mulai perdagangan banyak pedagang itu membawa anak baik laki-laki maupun perempuan. Nah, karena sudah lama berdagang di tempat tersebut, mereka tertarik untuk menikahkan anak-anaknya dengan penduduk setempat. Yang kedua, melalui pendidikan, yang mana
Islam, mayoritasnya agama Islam, dia membentuk sebuah sekolah seperti pesantren, MTS atau madrasah dan lain sebagainya. Yang keempat kita masuk ke tasawuf, mencerminkan tentang ajaran-ajaran pokok tentang agama Islam yang lebih mendalam. Yang kelima kita masuk ke politik, seperti contohnya di sana pada zaman itu membentuk sebuah politik seperti pemerintahan, kerajaan dan lain-lainnya. Kita masuk yang keenam yaitu seni budaya, yang mana seni budaya itu masyarakat Islam mengembangkan dengan kesenian-kesenian yang berdasarkan dengan agama Islam, Al-Quran dan hadis. Lanjut kita masuk ke teori yang C, yaitu teori munculnya Islam di Nusantara. Poinnya ada 4. Yang pertama itu teori Gujarat, yang kedua teori Arab, yang ketiga teori Persia, ya, dan yang keempat teori Cina. Sekian dari jabaran saya ucapkan terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya, yang mana ada 2 poin. Teori yang muncul pada Islam di Nusantara, kemudian tentang kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Nah, untuk teori itu terdapat 4 teori. Yang pertama adalah teori Gujarat, yang mana identik dengan yang pertama poinnya, tidak adanya realisasi antara Arab dan Islam di Nusantara. Yang kemudian sudah memiliki hubungan kerja berupa perdagangan atau kerjasama jalur perdagangan oleh Islam dan India. Kemudian yang ketiga adalah adanya batu nisan kerajaan Sumatera. Ya, dan selanjutnya ada teori Arab. Menurut teori Arab, Islam masuk ke Indonesia masuk ke Nusantara pada abad ke-7 melalui perdagangan Arab. Nah, di sana semua pedagang Arab itu menyiarkan tentang Islam itu melalui perdagangannya. Bagaimana cara berdagang yang baik menurut Islam, bagaimana interaksi atau sosial yang terjalin di antara umat beragama. Nah, yang selanjutnya adalah teori Persia, di mana di dalam teori Persia ini mengemukakan terdapat persamaan kebudayaan atau budaya antara masyarakat Islam di Nusantara dan Persia. Nah, yang terakhir adalah teori Cina. Banyak terdapat kesamaan antara Cina atau budaya Cina di dalam Islam tersebut, sehingga banyak pertimbangan yang menyebabkan bahwasanya teori Cina juga berkembang sebagai teori masuknya Islam ke Nusantara. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kerajaan Islam Nusantara. Kerajaan Islam Nusantara ini terdapat beberapa kerajaan. Yang pertama adalah kerajaan Islam Nusantara di daerah Sumatera. Di daerah Sumatera ada 2, yang mana kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Aceh Darussalam. Samudra Pasai merupakan kerajaan tertua yang ada di Sumatera, provinsi Sumatera, yakni tepatnya di Nanggro Aceh Darussalam. Begitupun dengan kerajaan Aceh Darussalam. Nah, yang kedua adalah kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa itu ada kerajaan Demak, Pajang, Mataram, Banten, dan Cirebon. Dan yang selanjutnya adalah kerajaan yang ada di daerah Kalimantan. Nah, di Kalimantan ini ada 2, yang mana yang pertama adalah kerajaan Banjar dan kerajaan Kutai. Dan yang selanjutnya adalah kerajaan Maluku dan kerajaan Sulawesi. Kerajaan Maluku ini ada namanya kerajaan Tidore. Nah, kerajaan Tidore ini Raja Ternate dan Raja Tidore, kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Nah, selanjutnya yang kerajaan di Sulawesi itu adalah kerajaan Gua Talo. Dan yang terakhir kita masuk kepada bukti peninggalan yang ada atau sejarah perjalanan Islam di Indonesia. Itu ada beberapa buktinya. Salah satunya adalah masjid. Masjid itu merupakan salah satu bentuk dari peninggalan Islam di Indonesia yang sampai saat ini menjadi masyarakat mayoritas yang ada di Indonesia, yaitu adalah masjid. Salah satunya adalah Masjid Agung Demak. Nah, Masjid Agung Demak ini dikenal sebagai masjid tertua yang ada di Indonesia. Dan yang kedua adalah Masjid Gede Kauman Yogyakarta Hadiningrat. Nah, merupakan tempat ibadah umat Islam yang ada di kerajaan atau di provinsi Yogyakarta. Yang selanjutnya adalah Kerajaan Sunan Ampel yang berdiri pada 1421. Sunan Ampel ini merupakan salah satu
anggota Wali Songo yang juga merupakan penyebaran Islam yang ada di Pulau Jawa. Dia adalah salah satu orang yang membantu penyebaran tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah Masjid Baitur Rahman. Nah, Masjid Baitur Rahman ini merupakan salah satu masjid tertua juga yang ada di daerah Aceh, yang didirikan oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1612. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Ternate. Nah, Kerajaan Ternate ini adalah kerajaan tertua yang ada di Pulau Maluku. Nah, mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini adalah Islam di Indonesia dilakukan dengan cara yang damai, meskipun tidak sulit perkembangan berubah antara kebudayaan Hindu-Buddha menuju ke kebudayaan Islam yang benar menurut Al-Quran dan hadis kita. Nah, kemudian proses Islami ini melalui beberapa cara, yang salah satunya terdapat ada 6 cara. Yang pertama ada perdagangan, kedua pernikahan, yang ketiga pendidikan, keempat tasawuf, kelima seni budaya, dan keenam adalah tentang perpolitikan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang, terima kasih. Saya tutup pertemuan kali ini dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.